Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fuad Nasir, NPM 32201200049, kelas reguler 5B PVTMO Universitas IPB Semarang. Di video ini saya akan membahas atau menjelaskan sistem rem pada mata kuliah sistem rem kemudi dan suspensi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan sistem rem. Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan atau untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Peralatan ini sangat penting pada kendaraan dan berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin untuk pengendara yang aman. Rem adalah merupakan kebutuhan sangat penting untuk keamanan berkendara dan juga dapat berhenti di tempat manapun dan dalam berbagai kondisi dapat berfungsi dengan baik dan aman. Ada gambarannya. Ini angsa dan angsa lagi melewati jalan, lalu mobilnya ini dia berhenti menunggu, angsanya jalan ke pinggir jalan. Sini ada komponen-komponen yang meliputi ada sistem rem, terdiri dari tuas rem parkir, booster rem, KTP, rem piringan, master silinder, pedal rem, kabel rem parkir, dan tromol rem. Komponen-komponen tersebut nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, lanjut berikutnya. Ini ada prinsip rem. Kendaraan tidak dapat berhenti dengan segera apabila mesin dibebaskan atau tidak dihubungkan dengan pemindah daya. Kendaraan cenderung tetap bergerak. Kelemahan ini harus dikurangi dengan maksud untuk menurunkan kecepatan gerak kendaraan hingga berhenti. Ini ada gambarannya. Mesin mengubah energi panas menjadi energi kinetik atau energi gerak untuk menggerakkan kendaraan. Sebaliknya, rem mengubah energi kinetik kembali menjadi energi panas untuk menghentikan kendaraan. Umumnya, rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek penggerakkan atau braking effect diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua objek. Contohnya seperti ini. Bergesekan dengan dua objek. Lingkaran ini dimaksudkan pada penahan. Kemudian ada tipe rem. Rem yang dipergunakan pada kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi beberapa tipe tergantung pada penggunaannya. Dalam penggunaannya itu ada rem kaki, rem parkir, dan rem tangga. Rem kaki atau foot brake digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Lalu rem parkir atau parking brake digunakan terutama untuk memarkirkan kendaraan. Kemudian ada rem tambahan atau auxiliary brake, digunakan pada kombinasi rem
biasa atau kaki yang digunakan pada truk diesel dan kendaraan berat. Ini ada rem, terdiri dari rem kaki, rem parkir, dan rem tambahan. Rem kaki terdiri dari rem hidrolis dan rem pneumatik. Rem pneumatik ini terdiri dari rem roda. Terus kemudian rem parkir terdiri dari rem mekanik. Kemudian rem mekanik ini ada center brake dan rem roda belakang. Kemudian rem tambahan terdiri dari exhaust brake. Ini ada rem kaki. Tipe rem kaki terdiri dari rem hidrolis dan rem pneumatik. Rem hidrolis atau hydraulic brake menekan mekanisme rem dan menyalurkan tenaga rem, dan mekanisme pengereman akan menimbulkan daya pengereman. Rem pneumatik termasuk kompresor atau sejenisnya yang menghasilkan udara yang bertekanan yang digunakan untuk menambah daya pengereman. Sistem rem ini terdiri dari mekanisme kerja dan mekanisme rem. Mekanisme kerja ini terdiri dari master silinder atau master silinder, booster silinder atau brake booster, kemudian katup proporsi atau propulsion valve. Kemudian sistem rem ada mekanisme rem terdiri dari tipe tromol dan tipe piringan atau cakram. Master silinder. Master silinder atau master silinder mengubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidrolis, atau master silinder terdiri dari inversor reservoir tank yang berisi minyak rem. Reservoir tank terdiri dari minyak rem. Demikian juga piston dan silinder yang membangkitkan tekanan hidrolis. Ada dua tipe silinder, tipe tunggal dan tipe ganda atau tandem. Master silinder tipe ganda, tandem tipe master silinder banyak digunakan dibandingkan dengan tipe tunggal atau single tipe. Booster rem atau brake booster, tenaga penekanan pada pedal rem dari seorang pengemudi tidak cukup kuat untuk segera dapat menghentikan kendaraan. Booster rem atau brake booster melipat gandakan daya penekanan pedal sehingga daya pengereman yang lebih besar dapat diperoleh. Booster rem mempunyai diafragma atau membran yang bekerja dengan adanya perbedaan tekanan antara tekanan atmosfer dan kevakuman yang dihasilkan dari dalam intake manifold mesin. Master silinder dihubungkan dengan pedal dan membran untuk memperoleh daya pengereman yang besar dari langkah pedal yang minim. Bila booster rem tidak dapat berfungsi dikarenakan satu dan lain hal, booster dirancang sedemikian rupa sehingga hanya tenaga boosternya saja yang menang. Dengan sendirinya rem akan memerlukan gaya penekanan pedal yang lebih besar, tetapi kendaraan dapat direm dengan normal tanpa bantuan booster. Untuk kendaraan yang digerakkan mesin diesel,
Booster remnya diganti dengan pompa vakum karena kevakuman yang terjadi pada intake manifold pada mesin diesel tidak cukup kuat. Booster rem terutama terdiri dari aroma booster atau booster body, piston booster, membran atau diafragma, action mekanisme katup pengontrol atau kontrol valve mesin. Booster bosi dibagi menjadi bagian depan atau ruang tekan tetap dan bagian belakang atau ruang tekan variasi, dan masing-masing ruang dibatasi dengan membran dan piston booster. Mekanisme katup pengontrol atau kontrol valve mesin mengatur tekanan di dalam ruang tekanan variasi atau variable pressure chamber, termasuk katup udara, katup vakum, katup mengontrol, dan sebagainya yang berhubungan dengan pedal rem melalui batang penggerak katup atau valve operating rod. Itu ada penjelasan dari booster rem dan ada gambarannya dan meliputi komponen-komponen. Selanjutnya ada katup pengimbang atau D-valve. Alat tersebut atau katup pengimbang proportion valve atau biasa disebut katup P. Alat ini bekerja secara otomatis menurunkan tekanan hidrolis pada silinder roda belakang. Dengan demikian daya pengereman atau daya cengkram pada roda belakang akan berkurang. Di samping katup P, efek yang sama dengan juga dapat diperoleh dari rod sense dan proportion valve atau RLS yang merubah tekanan awal split point dan roda-roda belakang sesuai dengan beban. Itu ada gambarannya dan nama komponen-komponen dari katup pengimbang atau valve. Selanjutnya ada sistem rem anti-lock atau anti-lock brake system. Ini ada nama-nama sensor yang terdapat pada kendaraan sudah ABS. Untuk speed sensor depan ini mendeteksi kecepatan roda pada masing-masing roda depan. Yang belakang ini speed sensor belakang mendeteksi kecepatan roda pada masing-masing roda belakang. Kemudian ada sweep lampu rem mendeteksi tanda pengereman dan mengirimkan ke komputer ABS. Kemudian ada lampu peringatan anti-lock atau anti-lock warning light. Ini anti-lock warning light. Lampu menyala untuk memberi tanda agar pengemudi siaga saat anti-lock brake system ada yang tidak berfungsi. Terus ini ada ABS aktuator untuk mengontrol tekanan minyak rem pada masing-masing silinder disc brake dengan sinyal dari komputer ABS. Terus ada ABS komputer dengan sinyal-sinyal dari masing-masing speed sensor yang menghitung jumlah akselerasi dan deselerasi dan mengirim sinyal-sinyal ke aktuator ke pengontrol tekanan minyak rem. Tuh nama komponen sensor dan fungsinya. Selanjutnya ada 5 rem termo.
pada tiba tromol. Kekuatan tenaga pengereman diperoleh dari sepatu rem yang menekan permukaan tromol bagian dalam yang berputar bersama-sama dengan roda. Karena self energy action atau ditimbulkan oleh tenaga putar tromol dan tenaga pengembangnya sepatu. Kekuatan tenaga pengereman yang besar diakibatkan oleh usaha pedal yang relatif kecil. Terus kemudian ada komponen rem tromol, terdiri dari backing plat atau silinder roda atau wheel silinder, kemudian sepatu rem dan kanvas atau brake shoe dan lining, kemudian tromol rem atau brake drum. Untuk komponennya ini ada gambaran dari komponen tromolnya. Ini silinder roda, di dalamnya terdiri dari seal dan katup. Terus kanvasnya ini sepatu rem ini, kemudian backing plat ini ya, backing plat. Untuk mencakup kanvas, sepatu rem dan silinder roda. Backing plat dibuat dari baja pres yang dibuat ada axle housing atau axle carrier bagian belakang. Karena sepatu rem terkait pada backing plat, maka aksi daya pengereman tertumpu pada backing plat. Kemudian ada silinder roda atau wheel cylinder. Setiap roda menggunakan satu atau dua buah silinder roda. Ada sistem yang menggunakan dua piston untuk menggerakkan kedua sepatu rem, yaitu satu piston untuk setiap sisi silinder roda. Sedangkan sistem yang lainnya hanya menggunakan satu piston untuk menggerakkan hanya satu sepatu rem. Bila timbul tekanan hidrolis pada master silinder, maka akan menggerakkan piston kap. Piston akan menekan karena sepatu rem. Kemudian bersama-sama menekan tromol rem. Kemudian ada sepatu rem. Sepatu rem. Sepatu rem atau brake shoe, seperti juga tromol atau drum, memiliki bentuk setengah lingkar. Biasanya sepatu rem dibuat dari baja kanvas. Rem dipasang dengan jalan dikeling atau pada kendaraan besar atau pada kendaraan kecil pada permukaan yang bergesekan dengan tromol. Kanvas ini harus dapat menahan panas dan aus dan harus mempunyai koefisien gesek yang tinggi. Koefisien tersebut sedapat mungkin tidak mudah dipengaruhi oleh kendaraan turun naik temperatur dan
kelembapan yang sirih berganti. Umumnya kanvas atau lining terbuat dari campuran fiber metalik dengan brass, lead, plastik dan sebagainya, dan diperoleh dengan ketinggian panas tertentu. Kemudian ada trommel rem. Trommel atau drum umumnya terbuat dari besi tulang atau cast iron. Trommel rem ini letaknya sangat dekat dengan sepatu rem tanpa bersentuhan dan berputar bersama roda. Ketika kanvas menekan permukaan bagian dalam trommel, bila rem bekerja, maka gesekan panas tersebut dapat mencapai suhu setinggi 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Selanjutnya yang keenam itu ada rem cakram atau disc brake. Rem cakram atau disc brake yang berputar dengan roda dan ban gesek, dalam hal ini disc pad, yang mendorong dan menjepit cakram. Daya pengereman dihasilkan oleh adanya gesekan antara disc pad dan cakram disc. Komponen utama cakram terdiri dari piringan atau disc rotor, kemudian kaliper dan pad rem. Untuk yang piringan ini ada tipe solid, tipe ventilasi, dan tipe solid dengan trommel. Umumnya cakram atau piringan disc rotor dibuat dari besi tulang dalam bentuk biasa atau solid dan berlubang-lubang untuk ventilasi. Tipe cakram lubang terdiri dari pasangan piringan yang berlubang untuk menjamin pendinginan yang baik. Kedua-duanya untuk mencegah fading dan menjadi umur pad lebih panjang atau tahan lama. Ini ada pad rem. Pad rem biasa dibuat campuran metalik, fiber, dan sedikit serbuk besi. Tipe ini disebut dengan semi metalik disc pad. Dapat diberi garis celah untuk menunjukkan tebal pad atau batas yang diizinkan. Dengan demikian dapat mempermudah pengecekan keawasan pad. Pada beberapa pad, penggunaan metalik pad disebut dengan anti-squeal smell dipasangkan pada sisi piston dari pad untuk mencegah bunyi saat berlaku pengereman. Kemudian ada kaliper. Kaliper juga disebut dengan kaliper bodi, memegang piston dan dilengkapi dengan saluran di mana minyak rem disalurkan ke silinder. Ini ada gambaran dari kaliper. Ini ada buat si piston. Ini pistonnya yang mendorong pad. Terus di tengahnya ini ada disc rotor atau piringan. Selanjutnya yang ketujuh, rem parkir. Rem parkir
atau parking brake digunakan untuk parkir kendaraan. Tipe rem parkir terdiri tipe rem roda belakang dan tipe center brake. Tipe rem roda belakang dihubungkan dengan roda belakang dan tipe center brake dipasang antara propeller shaft dan transmisi. Ini ya gambarannya. Ini tipe roda belakang, yang ini tipe center brake, pasang di antara propeller shaft dan transmisi. Sini ada gambaran dari komponen yang mencangkut ke roda pengeremannya, terdiri dari parking brake, kabel tuas rem parkir, terus ada intermedia lever, pull rod untuk penyetelan pengereman, terus ada equalizer dan adjusting nut. Untuk rem parkir tipe roda belakang, pada tipe rem parkir ini sepatu rem akan mengembang oleh tuas sepatu rem dan strut atau kabel rem parkir dipasang pada tuas sepatu rem dan daya kerja dari tuas rem parkir dipindahkan melalui kabel rem parkir ke tuas sepatu rem. Kemudian untuk tipe center brake ini banyak digunakan pada kendaraan komersial. Tipe ini salah satu dari tipe rem tromol, tetapi dipasang antara bagian belakang transmisi dan bagian depan propeller shaft. Pada rem parkir tipe center brake ini hanya pengeremannya terjadi pada saat sepatu rem yang diam ditekan dari bagian dalam terhadap tromol yang berputar bersama output shaft transmisi dan propeller shaft. Tipe rem ini bekerjanya sama dengan rem parkir tipe sharing pada kendaraan yang menggunakan rem tromol. Ada gambarannya dan komponennya ya. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari sistem rem ini. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.